Good morning, Sir Ferry. Now I want to tell you about my letter to Jokowi about recommendation or suggestion to finish the unfinished business or case of human rights violation in 1965 until 1968. I will tell with Indonesia with bahasa. Oke. Jadi sesuai dengan topik yang saya bawa sebelumnya tentang kasus Talang Sari 1989 yang juga menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Di sini saya akan menjelaskan topik yang saya bawa terlebih dahulu. Jadi kasus Talang Sari bisa dibilang kasus pelanggaran berat pada masanya. Sebelum kasus Talang Sari tersebut diambil dari nama tempat dan peristiwa tersebut. Talang Sari adalah sebuah tempat di sebuah desa di Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari bisa disebut peristiwa pelanggaran HAM yang berat karena penerapan asas Pancasila di masa Orde Baru yang saat itu pemerintah dan polisi menyerang masyarakat saat itu. Peristiwa Talang Sari telah menewaskan 130 orang dan 70 orang dipindahkan secara paksa atau bisa dibilang diusir. 53 orang telah dirampas dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Dan keluarga korban masih menuntut penyesalan dan butuh pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut. Kronologi dari peristiwa Talang Sari tersebut berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah. Sejak aturan tersebut ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat wajib mengusung asas Pancasila. Hal tersebut tentu berlaku terhadap ormas keagamaan. Dan jika tidak mengusung Pancasila, ormas tersebut akan dianggap membahayakan. Hal ini terjadi karena kelompok kecil bernama Usur yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usur diburu oleh pemerintah dan kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Saat di Lampung, Usur bergabung dengan pengajian Warsidi. Usur diterima kedatangannya karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat itu Kepala Dusun Talang Sari memberitahu keberadaan pengajian yang dianggap gerakan Islam garis keras. Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Lampung Tengah, dan mereka mengirimkan sejumlah anggota untuk mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talang Sari. Kedatangan para petugas menyebabkan kerusuhan hingga menewaskan Kapten Sutiman dan militer akhirnya menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Garuda Hitam, dan penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah di pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan dan setelah peristiwa itu akhirnya Talang Sari ditutup untuk umum dengan kepemilikan tanah di tangan Korem Garuda Hitam. Jadi begitu awal bagaimana kasus Talang Sari terjadi. Menurut saya dalam peristiwa ini ada baik dan buruknya. Sebenarnya maksud dari pemerintah Indonesia benar, namun cara menjalankannya saja menurut saya yang salah. Indonesia adalah negara demokrasi dan suara rakyat adalah nomor satu. Dan menurut saya ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang berat. Bahkan kasus ini menumpahkan banyak darah dan korban hingga sampai ini keluarga korban masih merasakan rasa sakit dan luka dari anggota keluarganya yang mengalami kasus tersebut. Dan pesan saya untuk Bapak Jokowi untuk peristiwa yang belum selesai sampai saat ini, menurut saya Pak Jokowi harus lebih terbuka tentang kasus-kasus yang belum selesai ini untuk saat ini untuk lebih siap lagi terhadap kasus-kasus seperti ini. Dan ingat untuk selalu mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Jangan karena pemerintah memiliki power untuk memerintah negara ini, namun itu semua ada karena rakyat. Ingat, rakyat memiliki power yang lebih besar sesuai dasar Indonesia.